Hari Nih, ini aku ambil. dihina seperti sampah Semoga cukup oleh buat mantan makan. istri dan suaminya di bandara. Mereka melemparkan uang ke kakiku dan menuduhku bangkrut total. Kalian Tapi pikir saat kalian rombongan bisa lolos direktur begitu paling saja? berkuasa di Asia datang dan membungkuk hormat padaku, Sekarang, wajah kalian mereka tahu seketika siapa saya? pucat pasi. Siapakah aku sebenarnya sampai membuat mereka gemetar ketakutan? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Lantai marmer, Terminal 3 Soekarno-Hatta berkilat di bawah lampu neon yang terang. Namun suasana hati Gary jauh dari kata cerah. Ia berdiri dengan tenang di dekat area kedatangan internasional, mengenakan jaket hoodie lusuh berwarna abu-abu dan celana jeans yang sudah memudar warnanya. Di tangannya hanya ada sebuah tas ransel tua yang talinya hampir putus. Gary tidak sedang menunggu siapapun. Ia hanya sedang menunggu waktu keberangkatan yang masih 3 jam lagi. Ia sengaja datang lebih awal untuk sekadar duduk dan merenungi betapa cepatnya hidup berputar. Tiba-tiba, suara tawa melengking yang sangat ia kenali memecah keheningan di sekitarnya. Gary menoleh sedikit dan dadanya terasa sesak saat melihat dua sosok yang berjalan dengan gaya angkuh dari arah pintu keluar bagasi. Itu Bella, mantan istrinya, dan Reno, pria yang dulu ia anggap sebagai sahabat terbaiknya. Mereka tampak sangat kontras dengan Gary. Bella mengenakan gaun bermerek dengan kacamata hitam bertengger di kepalanya, sementara Reno sibuk mendorong troli yang penuh dengan koper-koper mahal hasil belanjaan mereka di luar negeri. Loh, lihat siapa ini? Sayang, bukankah ini si pecundang yang dulu pernah jadi suamimu? Reno berhenti tepat di depan Gary. Suaranya sengaja dikeraskan agar orang-orang di sekitar menoleh. Ia menatap Gary dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan yang sangat kentara. Bibirnya menyunggingkan senyum kemenangan yang membuat Gary merasa mual. Bella melepaskan kacamata hitamnya, menatap Gary dengan sorot mata penuh jijik, seolah ia sedang melihat tumpukan sampah di tengah jalan. Ia kemudian tertawa kecil sambil merangkul lengan Reno dengan sangat erat. Gary, sedang apa kamu di sini dengan pakaian seperti gembel begitu? Jangan bilang kamu sekarang bekerja sebagai kuli panggul di bandara ini demi menyambung hidup. Gary hanya diam, menatap mereka dengan wajah datar tanpa ekspresi. Ia tidak ingin membuang energi untuk meladeni orang-orang yang hanya menilai manusia dari kulit luarnya saja. Namun, diamnya Gary justru membuat Bella semakin bersemangat untuk menghina lebih dalam lagi. Atau jangan-jangan kamu mau kabur ke luar negeri ya karena utangmu sudah menumpuk di mana-mana? Seru Bella dengan nada histeris yang dibuat-buat. Kasihan sekali. Dulu sok hebat jadi pengusaha, sekarang malah mau jadi buronan. Reno, untung saja aku cepat-cepat sadar dan memilihmu. Kalau tidak, mungkin sekarang aku juga harus ikut memakai baju rombeng seperti dia dan makan di pinggir jalan setiap hari. Reno terbahak-bahak mendengar ucapan istrinya itu. Ia melangkah satu langkah lebih dekat ke arah Gary, lalu menepuk bahu Gary dengan kasar. Seolah-olah mereka masih berteman dekat. Saran saya, Ger, lebih baik kamu menyerahkan diri saja ke kantor polisi daripada luntang-lentang begini. Lihat dirimu, kamu terlihat sangat menyedihkan. Kamu tidak pantas berada di tempat semewah ini. Tempatmu itu di pasar loak atau di bawah jembatan. Beberapa orang yang lewat mulai berbisik-bisik, mengira Gary memang seorang penipu atau orang jahat yang sedang dipermalukan. Gary merasakan perih di hatinya. Bukan karena ucapan mereka, melainkan karena ia tidak menyangka manusia bisa berubah menjadi begitu kejam setelah semua yang ia berikan kepada mereka di masa lalu. Dulu, Reno adalah orang yang Gary bantu saat usahanya bangkrut, dan Bella adalah wanita yang Gary ratukan dengan segala kemewahan. Kalian sudah selesai? Suara Gary terdengar sangat rendah dan tenang. Hampir tidak ada emosi di dalamnya. Ia menatap Reno tepat di mata, membuat senyum pria itu sedikit memudar karena ketenangan Gary yang tidak biasa. Biasanya, orang yang dihina seperti itu akan marah atau menangis. Tapi Gary justru terlihat seperti seekor singa yang sedang memperhatikan semut yang mencoba menggigitnya. Wah, sudah berani menjawab ya sekarang? Bella berkacak pinggang, suaranya semakin melengking. Dengar jah, Harry, kamu itu tidak ada apa-apanya dibanding Reno. Reno sekarang punya proyek miliaran, sementara kamu, tas punggungmu saja mungkin harganya tidak sampai 100.000 rupiah. Benar-benar memalukan pernah punya hubungan denganmu. Reno mengeluarkan dompetnya, mengambil beberapa lembar uang 100.000 rupiah, lalu menjatuhkannya ke lantai tepat di depan kaki Gary. Ini, ambil untuk ongkos pulang ke kampung halamanmu. Jangan sampai kamu ditangkap petugas keamanan karena terlihat seperti orang mencurigakan di sini. Kami mau pergi dulu.
Ada janji makan malam di restoran bintang 5, sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu rasakan lagi seumur hidupmu. Mereka berdua kemudian berjalan pergi sambil tertawa puas, meninggalkan Gary yang masih berdiri diam di tempatnya. Gary menatap uang yang tergeletak di lantai itu, lalu beralih menatap punggung kedua orang itu yang semakin menjauh dengan penuh rasa angkuh. Ia menarik napas panjang, mencoba menekan sisa-sisa kemarahan yang sempat muncul. Gary tidak mengambil uang itu. Ia membiarkannya saja tergeletak di sana. Ia tahu bahwa sebentar lagi roda nasib akan berputar dengan sangat kencang. Ia hanya perlu menunggu sedikit lebih lama lagi. Keberadaannya di bandara hari ini bukan untuk melarikan diri, dan pakaian lusuhnya hanyalah cara ia untuk tetap membumi di tengah tugas besar yang baru saja ia selesaikan di pedalaman. Beberapa menit setelah Bella dan Reno menghilang dari pandangan, ponsel di saku jaket Gary bergetar. Ia mengambil ponselnya yang layarnya sudah retak, namun di dalamnya terdapat sistem enkripsi tingkat tinggi yang tidak dimiliki orang biasa. Sebuah pesan masuk singkat terbaca. Tuan, semua persiapan sudah selesai. Kami sudah mendarat dan menuju area penjemputan VIP. Gary memasukkan kembali ponselnya. Ia merapikan tas ranselnya, lalu berjalan perlahan menuju sebuah lorong yang hanya boleh dilewati oleh pemegang kartu khusus. Ia tahu, di balik pintu itu dunianya yang sebenarnya sudah menunggu, dan ia juga tahu penghinaan yang ia terima hari ini akan menjadi awal dari penderitaan yang paling dalam bagi Bella dan Reno. Gary duduk di kursi kayu panjang yang terletak di sudut rimang-rimang terminal, jauh dari keramaian orang-orang yang sibuk dengan koper mereka. Pandangannya kosong menatap lantai, namun pikirannya melayang jauh ke 3 tahun yang lalu. Saat itu, ia tidak memakai jaket lusuh ini. Ia adalah pria dengan setelan jas seharga puluhan juta rupiah. Duduk di kursi empuk sebuah gedung perkantoran mewah di pusat Jakarta. Dulu, hidupnya terasa sangat sempurna. Ia memiliki perusahaan konstruksi yang sedang berkembang pesat dan seorang istri cantik bernama Bella yang selalu memberikan senyum manis setiap kali ia pulang ke rumah. Gary mengingat betul bagaimana ia memanjakan Bella dengan perhiasan, tas mewah, dan liburan ke luar negeri hampir setiap bulan. Baginya saat itu, kebahagiaan Bella adalah segalanya, dan ia rela bekerja keras siang dan malam untuk memastikan wanita itu tidak pernah kekurangan satu hal pun. Lalu ada Reno, sahabat karibnya sejak masa kuliah. Saat Reno mengalami kesulitan keuangan karena judi dan investasi bodong, Gary adalah orang pertama yang mengulurkan tangan. Ia memberikan modal, posisi direktur di perusahaannya, dan kepercayaan penuh untuk mengelola beberapa proyek besar. Gary menganggap Reno sebagai saudara sendiri, seseorang yang tidak akan pernah menikamnya dari belakang. Namun, badai datang tanpa peringatan. Sebuah proyek besar di Kalimantan mengalami kendala teknis yang hebat karena sabotase internal. Gary yang terlalu percaya pada Reno tidak menyadari bahwa sahabatnya itu diam-diam memindahkan aset perusahaan ke rekening pribadi dan memalsukan tanda tangan Gary dalam beberapa dokumen utang yang sangat besar. Dalam waktu singkat, perusahaan Gary dinyatakan pailit. Para penagih utang datang silih berganti ke rumahnya, menyita apa saja yang bisa mereka ambil. Di saat itulah, wajah asli Bella mulai terlihat. Tidak ada lagi senyum manis atau dukungan moral. Bella justru menjadi orang pertama yang menyalahkan Gary atas segala kemalangan itu. Ia merasa malu karena tidak bisa lagi berbelanja barang mewah dan tidak tahan harus hidup di rumah kontrakan yang kecil. Puncaknya adalah ketika Gary pulang ke rumah dengan tangan kosong setelah seharian mencari pinjaman. Ia menemukan Bella sedang mengemas barang-barang Nia ke dalam koper mahal pemberian. Gary? Bella menatap Gary dengan sorot mata yang dingin dan menusuk. Ia tidak peduli bahwa suaminya sedang hancur lelah. Dengan nada ketus, ia melemparkan surat cerai ke wajah Gary. Bella mengatakan bahwa ia tidak sudi hidup dengan pria yang sudah tidak punya masa depan dan hanya menyisakan tumpukan utang yang membuat hati Gary hancur. Berkeping-heping adalah saat ia melihat mobil mewah. Reno sudah menunggu di depan rumah untuk menjemput Bella. Reno keluar dari mobil dengan senyum sinis yang sama seperti yang ia tunjukkan di bandara tadi. Ia merangkul pinggang Bella di depan mata Gary, menunjukkan pengkhianatan yang paling nyata. Reno bahkan sempat membisikkan kata-kata yang masih terngiang jelas di telinga Gary sampai sekarang, bahwa semua ini memang sudah direncanakan agar Reno bisa memiliki perusahaan dan juga istri Gary. Mereka meninggalkan Gary yang bersimpuh di lantai ruang tamu yang kosong, tertawa di atas penderitaannya. Selama 1 tahun setelah perceraian itu, Gary benar-benar hidup di titik nadir. Ia sempat menjadi buruh kasar, tidur di emperan toko, dan merasakan lapar yang amat sangat. Namun, di tengah penderitaan itu,
ia bertemu dengan seorang kakek tua yang ia tolong di pinggir jalan saat sedang sakit. Ternyata, kakek itu adalah seorang konglomerat misterius yang sedang menguji anak cucunya. Melihat ketulusan Gary, kakek itu mengangkatnya menjadi anak didik dan memberikan kepercayaan untuk membangun kembali kerajaan bisnis dari nol secara rahasia. Gary belajar banyak hal dalam pelariannya yang disangka orang sebagai kebangkrutan total. Ia membangun jaringan bisnis di luar negeri, berinvestasi pada teknologi masa depan, dan perlahan-lahan membeli kembali saham perusahaannya yang dulu dirampas Reno melalui perusahaan cangkang. Semua ia lakukan dengan sangat hati-hati dan penuh kesabaran. Ia membiarkan dunia, termasuk Bella dan Reno, percaya bahwa ia sudah tamat dan menjadi gelandangan. Dendam bukan lagi tujuan utama Gary, melainkan keadilan. Ia ingin membuktikan bahwa integritas jauh lebih berharga daripada kemewahan yang didapat dari hasil mencuri. Selama 2 tahun terakhir, ia bekerja di balik layar, mengamati bagaimana Reno menjalankan perusahaan lamanya dengan cara-cara yang kotor dan penuh tipu daya. Gary tahu bahwa Reno sedang terlilit utang besar untuk menutupi gaya hidup mewah Bella yang tidak pernah puas. Gary menghela napas panjang, mengakhiri lamunannya tentang masa lalu yang pahit itu. Ia meraba saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah jam tangan tua yang sudah mati. Jam itu adalah satu-satunya barang yang tersisa dari masa jayanya dulu. Sebuah pengingat bahwa waktu terus berjalan dan tidak ada yang abadi. Ia melihat ke arah jam besar di dinding bandara. Waktunya sudah hampir tiba. Pertemuannya dengan Bella dan Reno beberapa menit yang lalu seolah menjadi bahan bakar baru bagi Gary. Ia melihat betapa sombongnya mereka meskipun sebenarnya fondasi hidup mereka sudah sangat rapuh. Mereka menghina pakaian lusuhnya tanpa tahu bahwa nilai jaket ini jauh lebih kecil dibanding keputusan yang akan ia ambil dalam beberapa jam ke depan. Gary tidak sabar melihat bagaimana ekspresi mereka saat menyadari bahwa pria yang mereka injek-injek hari ini adalah pemegang kendali atas nasib mereka. Besok, Gary berdiri dari kursi kayu itu, melangkah dengan mantap menuju pintu keluar yang bertuliskan akses khusus. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Luka lama itu sudah ia simpan rapat-rapat. Dan sekarang adalah waktunya untuk menulis babak baru yang lebih gemilang. Ia tahu bahwa sebentar lagi, sebuah iring-iringan mobil mewah akan menjemputnya, membawa sang raja kembali ke singgasana yang seharusnya. Suasana di Terminal 3 yang tadinya tenang, mendadak berubah menjadi tegang dan penuh desas-desus. Puluhan petugas keamanan bandara dengan seragam lengkap tampak membuat barikade manusia, mensterilkan area penjemputan utama. Garis pembatas dipasang dengan cepat, memaksa para calon penumpang dan pengunjung untuk menepi ke sisi dinding. Sirena sayup-sayup terdengar dari kejauhan, menandakan sebuah rombongan penting sedang mendekati lobi utama. Bella dan Reno, yang tadinya berniat langsung menuju parkiran mobil, mendadak menghentikan langkah mereka. Sifat haus akan pengakuan dan keinginan untuk selalu berada di lingkaran orang penting membuat mereka urung pergi. Bella memperbaiki riasan wajahnya dengan terburu-buru, sementara Reno merapikan kerah kemejanya yang mahal, mencoba mencari posisi paling depan agar bisa terlihat oleh siapapun tamu agung yang akan datang. Itu, Reno berbisik kepada Bella dengan nada sangat antusias bahwa ini pasti kunjungan menteri atau mungkin pemilik korporasi raksasa dari luar negeri. Ia merasa bahwa jika ia bisa sekadar bersalaman atau tertangkap kamera berada di dekat orang tersebut, kredibilitas bisnisnya yang mulai goyah bisa terangkat kembali di mata kolega-koleganya. Bella mengangguk setuju. Ia sudah membayangkan akan mengambil foto secara sembunyi-sembunyi untuk diunggah ke media sosialnya agar semua temannya merasa iri. Tak lama kemudian, pintu kaca otomatis terbuka lebar. Sederet pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam dan alat komunikasi di telinga masuk terlebih dahulu dengan formasi yang sangat rapi. Di belakang mereka, muncul beberapa pria tua berwibawa yang dikenal sebagai jajaran direksi tertinggi dari Global Alpha Group, sebuah konsorsium perusahaan multinasional yang menguasai berbagai sektor industri di Asia. Reno hampir tersedak saat mengenali wajah salah satu direktur utama yang fotonya sering muncul di majalah ekonomi dunia. Kerumunan, orang mulai berbisik histeris saat melihat betapa megahnya penyambutan itu. Bella mencoba merangsek maju, namun ia tertahan oleh lengan kokoh petugas keamanan yang menjaganya tetap di belakang garis. Ia menggerutu kesal, namun matanya tetap berbinar melihat kemewahan yang terpampang di depan matanya. Ia membayangkan betapa hebatnya jika Reno bisa memiliki pengaruh sebesar itu, tanpa menyadari bahwa semua kemegahan ini sama sekali bukan untuk mereka, para direktur dan petinggi. Perusahaan itu tidak berhenti di area VIP mewah yang sudah disiapkan. Mereka justru terus berjalan menyusuri selasar,
Mata mereka main kari-kari seseorang di tengah kerumunan orang biasa. Reno yang merasa percaya diri mulai melambaikan tangan tipis, menyangka mungkin salah satu dari mereka adalah relasi bisnisnya yang pernah bertemu di sebuah pesta. Namun, para pria berjas itu melewati Reno begitu saja, seolah ia hanya bayangan yang tidak berarti. Langkah rombongan besar itu tiba-tiba berhenti tepat di depan sebuah bangku kayu panjang yang terletak agak terpojok. Di sana, seorang pria dengan hoodie abu-abu lusuh dan tas ransel tua sedang berdiri dengan tenang. Bella dan Reno yang mengikuti arah pandangan rombongan itu ternganga lebar. Mereka mengira rombongan itu salah alamat, atau mungkin pria gembel itu sedang menghalangi jalan tamu agung mereka. Ketegangan mencapai puncaknya saat seluruh jajaran direksi Global Alpha Group secara serentak membungkukkan badan dengan sangat hormat di hadapan pria berjaket lusuh itu. Pria yang tadi dihina habis-habisan oleh Bella dan Reno sebagai calon buronan utang, kini berdiri dengan punggung tegak dan wibawa yang tiba-tiba terpancar begitu kuat. Tidak ada lagi raut wajah lelah atau menyedihkan yang tadi mereka tertawakan. Salah satu direktur utama maju selangkah, lalu menyerahkan sebuah map kulit hitam yang sangat elegan. Ia berbicara dengan suara yang cukup lantang hingga bisa didengar oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk Bella dan Reno yang mematung seperti patung garam. Direktur itu menyapa dengan sebutan Tuan Besar dan menyatakan bahwa seluruh urusan akuisisi di luar negeri telah selesai sesuai instruksi pribadinya, serta seluruh armada penjemputan sudah siap di depan pintu utama. Gary menerima map itu dengan satu tangan, lalu membukanya perlahan. Ia mengeluarkan sebuah kacamata hitam dari saku jaketnya dan memakainya, mengubah penampilannya secara drastis dari seorang pria biasa menjadi sosok pemimpin yang sangat dingin dan berwibawa. Ia melirik ke arah Bella dan Reno yang berdiri hanya beberapa meter darinya dengan mulut ternganga dan wajah yang pucat pasi seolah-olah mereka baru saja melihat hantu di siang bolong. Reno mencoba mengeluarkan suara, namun tenggorokannya terasa sangat kering dan terkunci. Ia teringat kembali semua ucapan kasarnya, uang yang ia lemparkan ke lantai, dan tawa mengejeknya tadi. Tubuhnya mulai gemetar saat menyadari bahwa pria yang ia injak-injak itu adalah pemilik saham pengendali dari perusahaan konsorsium yang selama ini menjadi penyokong dana utama bagi proyek-proyek konstruksinya. Dengan satu jentikan jari Gary, Reno tahu bahwa seluruh dunianya bisa runtuh dalam semalam. Bella lebih parah lagi, ia hampir jatuh terduduk jika tidak berpegangan pada tiang di dekatnya. Rasa malu yang luar biasa bercampur dengan penyesalan yang sangat dalam mulai menggerogoti hatinya. Ia baru saja menghina pria yang ternyata jauh lebih kaya dan berkuasa daripada Reno. Semua kemewahan yang ia pamerkan tadi mendadak terasa seperti sampah murahan di hadapan. Otoritas yang ditunjukkan Gary saat ini berjalan perlahan mendekati mereka berdua sebelum menuju pintu keluar. Ia berhenti tepat di depan Reno, menatap pria itu dari balik kacamata hitamnya yang gelap. Gary kemudian merogoh sakunya, mengeluarkan uang beberapa ratus ribu yang tadi dilemparkan Reno di lantai terminal yang ternyata sempat dipungut oleh salah satu asistennya dan menyelipkannya kembali ke saku kemeja Reno dengan gerakan yang sangat tenang namun penuh penekanan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya sebuah senyum tipis yang syarat akan makna sebelum ia berbalik dan berjalan pergi dikawal oleh puluhan pria berjas hitam. Bella mencoba memanggil nama Gary dengan suara bergetar, berharap ada sisa-sisa cinta yang bisa ia manfaatkan, namun Gary sama sekali tidak menoleh. Ia terus melangkah masuk ke dalam limosin mewah yang sudah menunggu di lobi, meninggalkan mantan istri dan mantan sahabatnya dalam histeria. Penyesalan di tengah kerumunan orang yang kini menatap mereka dengan tatapan mencemooh. Gary duduk di kursi belakang limosin yang melaju tenang membelah kemacetan Jakarta. Di dalam kabin yang kedap suara itu, ia tidak lagi tampak seperti pria yang terhina. Ia membuka laptop tipis di pangkuannya dan menatap layar yang menampilkan grafik keuangan perusahaan milik Reno selama ini. Reno merasa bangga bisa mengelola perusahaan konstruksi peninggalan Gary, namun ia tidak pernah menyadari bahwa hampir seluruh proyek besarnya dibiayai oleh anak perusahaan Global Alpha Group melalui skema investasi yang sangat rumit. Gary menggeser kursornya dengan tenang, memberikan perintah final kepada tim legalnya melalui pesan singkat. Ia memutuskan untuk menarik seluruh instrumen investasi dari perusahaan Reno dalam waktu 24 jam. Keputusan ini bukan sekadar tindakan balas dendam yang emosional, melainkan langkah bisnis yang logis. Karena Reno terbukti melakukan banyak penggelapan dana untuk membiayai gaya hidup mewah Bella, Gary hanya mempercepat proses kehancuran yang sebenarnya sudah diciptakan Reno sendiri melalui keserakahannya. Sementara itu di kantor Reno,
Kepanikan mulai meledak tepat saat jam kantor dimulai pada keesokan harinya. Reno yang baru saja tiba dengan wajah pucat karena kejadian di bandara, langsung disambut oleh sekretarisnya yang menangis sesenggukan. Puluhan telepon dari bank dan investor besar masuk secara bersamaan, menuntut pengembalian dana segera. Reno terduduk lemas di kursi kebesarannya, menyadari bahwa semua akses kreditnya telah diputus secara sepihak oleh otoritas tertinggi yang tak lain adalah Gary. Ponsel Reno berdering tanpa henti, namun ia tidak berani mengangkatnya. Ia melihat melalui jendela kantornya yang besar. Beberapa mobil petugas pajak dan auditor eksternal sudah terparkir di bawah. Kabar tentang jatuhnya dukungan Global Alpha Group tersebar seperti api di atas rumput kering dalam dunia bisnis. Rekan-rekan bisnis yang biasanya menjilat Reno kini berbalik mematikan sambungan telepon mereka. Tidak ingin terseret dalam pusaran kehancuran pria yang mereka anggap sudah tamat itu. Reno mencoba menghitung aset yang tersisa, namun hasilnya nihil. Hampir seluruh rumah, mobil mewah, dan simpanannya telah diagunkan untuk menutupi kerugian proyek yang sebelumnya ia manipulasi. Ia teringat kembali pada saat ia merangkul Bella di depan Gary dengan penuh kesombongan. Sekarang, ia baru menyadari bahwa ia hanyalah seorang pencuri yang sedang menunggu waktu untuk dipenjara. Keangkuhan yang ia bangun selama 3 tahun terakhir runtuh dalam hitungan jam, menyisakan ketakutan yang mencekam di setiap embusan napasnya. Bella berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Namun ia tidak lagi merasa cantik. Bayangan Gary yang turun dari limosin mewah di bandara terus menghantui setiap sudut pikirannya. Ia merasa sangat bodoh karena telah melepaskan berlian demi segenggam kerikil yang kini mulai pecah. Di tengah keputusasaan,nya Bella mengambil ponselnya dan mencoba mencari nomor Gary yang sudah lama ia hapus. Ia mencoba menghubungi setiap relasi lama, memohon agar diberikan nomor pribadi mantan suaminya itu. Setelah berhasil mendapatkan akses, Bella mengirimkan pesan suara dengan nada yang sangat manis, mencoba mengingatkan Gary tentang kenangan indah mereka dulu. Ia bahkan tega menyalahkan Reno, mengatakan bahwa ia selama ini ditekan dan diancam oleh Reno sehingga terpaksa meninggalkan Gary. Bella menangis terseduh-seduh di depan kamera ponselnya, berharap Gary masih memiliki kelemahan terhadap air matanya. Ia merendahkan dirinya sedalam mungkin, memohon untuk bisa bertemu dan memulai semuanya dari awal lagi. Namun, tidak ada balasan dari Gary. Jangankan jawaban, pesan itu bahkan tidak dibaca sama sekali. Bella merasa seperti dipukul oleh kenyataan bahwa ia sudah benar-benar tidak berarti di mata pria itu. Keadaan semakin buruk ketika petugas pengadilan datang ke rumahnya untuk memberikan surat sita jaminan. Bella berteriak histeris, mencoba menghalangi mereka yang mulai menempelkan stiker penyitaan di barang-barang bermerek miliknya. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa tas mahal atau pakaian desainer yang selama ini menjadi identitasnya. Reno pulang ke rumah dalam keadaan kacau. Pakaiannya berantakan dan matanya merah karena kurang tidur. Alih-alih mendapatkan dukungan, ia justru disambut oleh makian dari Bella. Mereka berdua terlibat dalam pertengkaran hebat di ruang tamu yang mulai dikosongkan. Bella menyumpahi Reno sebagai pria tidak berguna yang sudah menghancurkan hidupnya. Sementara Reno membalas dengan menghina Bella sebagai wanita matre yang tidak tahu berterima kasih. Cinta palsu yang mereka bangun di atas pengkhianatan itu kini berubah menjadi kebencian yang sangat beracun di saat yang sama. Berita tentang kasus penipuan pajak dan pencucian uang yang melibatkan Reno mulai ditayangkan di televisi nasional. Seorang informan anonim telah memberikan seluruh bukti dokumen asli ke pihak berwajib. Bella yang melihat berita itu langsung merasa dunianya gelap gulita. Ia menyadari bahwa bukan hanya harta yang akan hilang, tapi nama baik dan masa depannya juga sudah hancur total. Ia terduduk di lantai yang dingin, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Sementara di luar sana, kerumunan wartawan mulai mengepung rumah mereka untuk meliput kehancuran pasangan yang dulu dikenal sangat serasi dan kaya raya ini. Puncak penderitaan mereka baru saja dimulai. Bella dan Reno yang dulu berdiri tegak menghina Gary di bandara, kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa mereka telah menjadi musuh publik nomor 1. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan tidak ada lagi sisa harga diri yang bisa mereka banggakan di depan dunia. Mereka benar-benar berada di titik terendah, persis seperti yang dulu mereka harapkan terjadi pada Gary. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu, seolah turut menggambarkan suasana hati Reno yang sudah hancur lebur. Di depan gerbang rumah mewahnya yang selama ini menjadi simbol kesombongan, beberapa mobil polisi dengan lampu sirine yang menyala biru sudah terparkir rapi. Para petugas dari Dinas Perpajakan dan Pengadilan juga sibuk memasang garis kuning di seluruh penjuru halaman. Reno keluar dari pintu utama dengan tangan terborgol. Kepalanya tertunduk sangat dalam untuk menghindari jepretan kamera para pemburu berita yang sudah berkumpul sejak pagi.
Bella berdiri di samping mobil yang sedang disita, menangis histeris sambil memegangi tas tangannya yang terakhir. Ia mencoba memohon kepada petugas agar tidak mengambil perhiasan yang sedang ia kenakan. Namun petugas tetap menjalankan tugas mereka dengan tegas sesuai perintah pengadilan. Tidak ada lagi sasa kasih atau tatapan memuja dari orang-orang di sekitarnya. Yang ada hanyalah tatapan sinis dan bisik-bisik tetangga yang merasa puas melihat jatuhnya pasangan yang dulu sangat angkuh ini. Saat Reno dimasukkan ke dalam mobil polisi, matanya sempat menangkap sosok pria yang berdiri di seberang jalan, bersandar di sebuah mobil hitam yang sangat mewah. Pria itu adalah Gary. Ia tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri diam sambil memperhatikan proses penangkapan itu dari kejauhan. Gary mengenakan setelan jas hitam yang sempurna, jauh berbeda dengan jaket hoodie lusuh yang ia pakai di bandara waktu itu. Tatapan mata Gary sangat tenang. Tidak ada kebencian yang meledak-ledak. Justru ketenangan itulah yang membuat Reno merasa sangat kerdil dan terhina. Bella yang menyadari keberadaan. Gary langsung berlari mendekat meski sempat ditahan oleh petugas. Ia jatuh berlutut di aspal yang panas, tepat di depan sepatu Gary yang mengilat. Dengan suara serak karena terlalu banyak menangis, ia memohon agar Gary mencabut semua laporannya dan membantunya keluar dari kemiskinan ini. Bella bersumpah akan melakukan apa saja asalkan ia tidak harus hidup di jalanan. Ia mencoba meraih ujung celana Gary, namun asisten Gary segera menghalanginya dengan sopan namun sangat kuat. Gary hanya menatap mantan istrinya, itu selama beberapa detik. Ia kemudian berjongkok agar wajahnya sejajar dengan Bella, lalu berbisik dengan suara yang sangat pelan namun sangat tajam. Gary mengatakan bahwa ini bukan tentang balas dendam, melainkan tentang menuai apa yang sudah ditanam. Ia mengingatkan Bella bahwa dulu, saat Gary berada di posisi ini, Bella justru tertawa dan meninggalkannya bersama pria yang merampas segalanya. Gary kemudian berdiri, masuk ke dalam mobilnya tanpa menoleh lagi, meninggalkan Bella yang menjerit-garit di tengah jalan, hingga suaranya habis tertelan bisingnya sirine polisi. Setahun telah berlalu sejak peristiwa besar di bandara dan keruntuhan perusahaan Reno. Gary kini duduk di balkon kantor barunya yang berada di lantai tertinggi gedung pencakar langit. Ia sedang memandangi matahari terbenam dengan segelas air putih di tangannya. Hidupnya kini terasa jauh lebih bermakna. Ia tidak lagi mengejar kemewahan untuk dipamerkan, melainkan menggunakan kekayaannya untuk membangun yayasan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Gary menemukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan dan ketulusan berbagi. Namanya kini harum sebagai salah satu pengusaha paling dermawan di negeri ini. Wajahnya sering muncul di papan reklame kota dan majalah bisnis ternama, bukan karena skandal, melainkan karena prestasi dan aksi kemanusiaannya. Gary juga telah menemukan pasangan hidup baru, seorang wanita rendah hati yang mencintainya, bukan karena apa yang ia miliki, melainkan karena siapa dia sebenarnya. Mereka sering terlihat menghabiskan waktu bersama di panti asuhan tanpa ada satupun kamera media yang meliput. Di sudut lain kota Jakarta, pemandangan yang sangat kontras terlihat di bawah sebuah jembatan layang yang kotor dan berdebu. Reno baru saja keluar dari penjara setelah mendapatkan potongan masa tahanan. Namun, hidupnya tidak lagi memiliki tujuan. Ia kini menjadi gelandangan yang berpindah-pindah tempat demi menghindari kejaran orang-orang yang dulu ia tipu. Tubuhnya kurus kering, wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya. Dan ia harus memulung sisa makanan hanya untuk sekadar bertahan hidup satu hari lagi. Bella nasibnya tidak jauh lebih baik. Setelah semua hartanya disita dan nama baiknya hancur, ia tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan atau kembali ke lingkaran pergaulan sosialnya yang dulu. Ia kini bekerja sebagai pencuci piring di sebuah kedai makan kecil di pinggiran kota. Setiap kali ia melihat wajah Gary di televisi atau di papan iklan besar saat berangkat kerja, hatinya selalu terasa seperti disayat sembilu. Rasa malu dan penyesalan yang mendalam menjadi teman setianya setiap malam di kamar kosnya yang sempit dan pengap. Suatu hari, saat sedang berjalan kaki menuju yayasannya, mobil Gary sempat berhenti karena lampu merah tepat di dekat tempat Bella sedang menyapu jalanan sebagai hukuman sosial dari dinas kebersihan. Bella mendongak dan mata mereka sempat bertemu sesaat melalui kaca mobil yang transparan. Gary hanya memberikan anggukan kecil sebagai tanda hormat kepada sesama manusia. Lalu mobilnya melaju pergi saat lampu berubah hijau. Gary sudah benar-benar memaafkan dan melupakan. Sementara Bella tetap terperangkap dalam bayang-bayang kesalahannya sendiri selamanya. Kisah ini berakhir dengan Gary yang tetap terbang tinggi karena kerendahan hatinya. Sementara Bella dan Reno tetap merayap di tanah karena keangkuhan yang pernah mereka agungkan. Mereka belajar dengan cara yang paling menyakitkan bahwa meremehkan orang lain adalah cara tercepat untuk menjatuhkan diri sendiri ke dalam jurang penderitaan. Di bawah langit yang sama, mereka kini menjalani takdir yang sangat berbeda. Sebuah pengingat abadi bahwa roda kehidupan
akan selalu berputar bagi mereka yang lupa diri.